de yoluma giderim, ezdirmem kendimi ama gezdirmem de gönlümü. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nas'alu Allah bi barakati hadha kitab wa ma'alihi wa nafa'ana fihi wa dunya wal akhirah. Babun nafaqati, bab tentang nafkah. At-targhibu fil nafaqati ala ahli wal iyal. Anjuran untuk memberikan nafkah kepada istri atau keluarga. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiqu, bagi orang yang menafkahkan, zu sa'atin, ketika punya kemampuan, min sa'atihi, maka berilah sesuai dengan kemampuannya. Wa man qudira, dan siapa orang yang ditakdirkan punya sedikit atau kekurangan dalam hal menafkahkan, alaihi, terhadapnya, rizquhu, rizkinya, fal yunfiq, maka berinfaklah atau memberikan nafkah, mimma atahullahu, sesuai apa yang Allah berikan kepada orang tersebut. La yukallifullahu, tidaklah Allah membebani, la yukallifu, tidak dibebani Allah oleh Allah nafsan, seorang hamba Allah ataupun diri seseorang, illa, kecuali ma'ataha, yang sudah diberikan kepadanya. Sayaj'alullahu, sungguh Allah itu berkehendak, ba'dal musri, setelah kesulitan, yusran, pasti ada kemudahan. Surah Al-Talaq. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ayat Al-Quran dulu kita baca, mudah-mudahan waktu lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita baca tadi dan kita perhatikan, inilah agama kita, inilah junjungan Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang begitu gamblang, jelas mengenai nafkah dalam keluarga. Kata Allah, siapa orang yang dimampukan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, maka berikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Gajinya 10 juta, untuk berikan uang belanja mungkin 5 juta, 7 juta, kenapa tidak? Karena gajinya besar. Atau tidak punya gaji, kerja serabutan dan sebagainya, ketika dihitung penghasilannya umpama sehari 150.000, dia mampu menafkahi istri dan anaknya sejumlah 100.000, kenapa tidak diberikan 100.000? Kalau mau berikan semuanya 150.000, kenapa tidak juga? Kalau memang itu dibutuhkan oleh keluarganya senilai 150.000. Ukur kemampuan kita. Jangan sampai kita ajak pasangan hidup kita ajak anak-anak kita makan di tempat makan yang mewah, tapi kasbon. Tahu kasbon? Ngutang. Jangan sampai aku mau nyenengin anak bini makan enak-enak, ternyata apa? Dia ngutang ke sana ke sini, lalu ajak istrinya makan, lalu besok lagi dimutang ke sana ke sini, lalu ajak istrinya lagi nonton, dimutang lagi ke sana ke sini, lalu diberikan apa yang diinginkan oleh anak istrinya. Alhasil apa? Terlilit hutang. Ini namanya ifrat, berlebihan, yang akhirnya muflis, bangkrut. Maka kalau kita mampu untuk ngajak anak istri umpama makan
di restoran dengan nilai umpama 300.000 sekali makan. Kenapa tidak kalau kita punya uang 500.000 masih ada 200.000? Gak mampu rumah makan Padang, kenapa tidak makan di nasi Padang? Kalau nggak mampu juga, ketika mampu di warteg, kenapa tidak juga makan di warteg? Kalau sekedar ingin membahagiakan, tapi ukur dengan kemampuan kita. Tapi kalau ada orang yang disempitkan rezekinya atau ada kemampuan hanya sedikit, lalu dia ingin membahagiakan anak istrinya, boleh nggak? Boleh. Ukur dengan kemampuannya dia juga. Tadi pengen bahagiain istri sama anak, makan bareng di rumah makan Padang. Apaan? Ya? Apa daya kemampuannya cuma sampai warteg doang. Oh, nggak sanggup di warteg juga. Udah ngongseng tauhid ataupun apa namanya, kangkung, makan di luar, habis mateng bawa nasi buat tauhidnya, makan di luar rumah. Itu kan makan di luar namanya. Nggak masalah. Yang penting apa? Bahagia. Setiap manusia itu seperti barang tambang. Maksudnya apa? Manusia itu kalau barang tambang kan harus digali. Berarti apa? Mereka setiap orang itu punya potensi yang berbeda, punya keahlian, kemampuan, kecakapan, keterampilan, dan satu dengan yang lain pasti berbeda. Asbabul wurud hadis ini kalau tidak salah ketika Rasulullah SAW sedang berjalan, lalu melihat dari sahabat-sahabatnya sedang bercocok tanam. Lalu ketika Rasulullah itu melihat, lalu kata Rasulullah, wahai sahabatku, bukankah lebih baiknya ini seperti ini? Lalu dijelaskan oleh sahabat Rasulullah, ya Rasul, kalau seperti ini yang kau berikan dan kau arahkan seperti itu, pengalaman kami ini hasil panennya tidak sebagus dari yang kami lakukan seperti ini. Ya? Lalu kata Rasulullah bilang, antum a'lamu bi amalikum. Kamu lebih tahu dari apa yang kamu kerjakan. Lalu Rasulullah tamat tadi itu. Setiap manusia itu diibaratkan barang tambang, dia punya potensi, gali, lalu dia sudah dapat dikeluarkan dari perut bumi, lalu apa? Dipoles-poles, dibuat dan sebagainya. Ada yang jadi dari minyak mentah, jadi bensin, jadi petrolet, dari petramak dan lain sebagainya. Kalau emas yang bentuknya butiran atau batu dan seterusnya, lalu berubah menjadi apa? Cincin, kalung dan seterusnya. Artinya apa? Ketika seorang hamba Allah punya kemampuan dan dia bisa mengolah kemampuannya, maka dia seperti barang tambang yang akan mahal harganya. Nah, kita ini, maka kalau di sekolah-sekolah itu ada namanya ekstrakurikuler, ya kan? Ada ekstrakurikuler futsal, punya bakat, punya minat di futsal. Ada ekstrakurikuler umpama basket umpama, dia punya kemampuan di olahraga tapi di bidangnya basket umpama, silakan. Nah, ini dikatakan manusia itu diibaratkan seperti barang tambang. Kalau nggak digali, nggak dicari, potensinya nggak bakal ketemu. Maka di situ ada namanya tafakkur sa'atan khairun min alfi rakaat. Kalian berpikir merenung, apa sih potensi yang ada di diri saya, apa yang ada yang Allah berikan kemampuan pada diri saya. Maka kata Imam Nawawi itu lebih baik kalian daripada sholat 1000 rakaat. Mikir aja, mau jadi ahli filsuf silahkan, ya. Menjadi ahli filsafat silahkan, mau jadi ahli survei silahkan, berpikir dengan bagus. Nah, ini sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Maka jangan sampai kita menjadi suami, menjadi pemimpin dalam rumah tangga, tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan anak. Meskipun istri mampu, punya gaji besar, kerja, punya penghasilan besar, suami tidak punya kerjaan, tetap ada kewajiban sang suami untuk mencari dan memberikan nafkah kepada istri. Coba
Kalau wanita istri kita itu jujur, kita nggak kerja, kita kasih 10.000 saja dari hasil kita kerja, umpama market dan sebagainya. Meskipun istri kita punya gaji 10 juta, pasti istri kita senang apa? Menghormati kita sebagai suaminya yang baru bisa ngasih 10 juta. Nah kalau kita lalai nggak berikan nafkah, hati-hati. Bisa timbangan pahala itu yang dimasukin pertama bukan sholat dan sebagainya. Jadi dikatakan dalam Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Tabrani, ya, yang pertama yang dimasukkan ke dalam timbangan dari seorang hamba segala pahalanya adalah bagaimana pahala nilai sedekahnya dia menafkahkan kepada istri. Maka silakan. Kerjaan itu boleh yang terikat, silahkan jadi karyawan. Yang freelance silahkan banyak tempat. Mau yang serabutan silahkan. Kalau bagi saya, ya, gak bangga ketika ada mobil punya jabatan tinggi, tapi ketika dia off sudah selesai, resign, dia bengong mau ngapain lagi. Lebih baik kalian adalah orang yang mental mau kerja daripada yang mental udah kerja. Kalau mau kerja, masya Allah, apa jadi yang dia pegang menjadi penghasilan. Megang handphone, dia bikinlah grup, dia bikinlah dan sebagainya. Jadi apa? Jualan online, kerudungan dijual. Saya kadang-kadang melihat itu di HP. Peniti aja itu di online kan jualnya. Korek kuping online, harga 10.000, harga 15.000 online. Artinya dunia itu, kalau Abu Haris itu mengatakan dunia itu ada di tangan kita. Ringan, kecil. Dengan handphone itu semua kita bisa lakukan. Artinya apa? Ketika kita mau ada mental mau kerja, maka Allah mudahkan. Ya. Apalagi wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalu dinarin, sebaik-baiknya dinar yunfiquhu ar-rajulu, yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki, dinarun sebanyak 1 dinar, yunfiquhu, yang dia nafkahkan ala iyalihi, terhadap ahli baiknya, keluarganya. Jadi sebaik-baiknya kalian, kalau kalian punya uang, adalah uang itu yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Apalagi wa dinarun yunfiquhu ala dabbatihi, dan 1 dinar yang dia nafkahkan untuk apa? Hewan ternak atau tunggangannya, fi sabilillah, yang dipakai untuk jihad fi sabilillah, buat beli makanannya, umpannya dan sebagainya. Jadi yang pertama keluarga dulu, jangan budak dulu. Yang pertama istri dulu, jangan motor dulu. Ya. Ini motor dibagusin, istri tempang kempis, itu nggak boleh. Ya. Apalagi wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi, dan 1 dinar yang dinafkahkan kepada sahabatnya, fi sabilillah, yang dia berjuang di jalan Allah. Kita rela berdonasi untuk jihad fi sabilillah, tapi anak kita lagi kelaparan. Sesuatu nggak boleh. Perhatikan dulu, jangan sampai kita membela orang yang sedang berjihad tapi anak kita kafir. Apa? Al-Fakru, apa namanya itu? Al-Fakru kufur. Kadang-kala kekafiran itu, kemiskinan itu akan menyebabkan seseorang menjadi kafir. Hati-hati. Ayo urutannya, yang pertama, kalau kita punya duit, kasih dulu istri, kasih dulu anak. Yang kedua, kalau kita punya duit, urutan yang kedua, bolehlah kendaraan kita. Ya.
atau binatang peliharaan kita. Kalau enggak, orang dari terdekat kita, keluarga atau kendaraan atau juga binatang peliharaan kita, baru orang yang kita mereka tahu untuk berjihad fisabilillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma at'amta," apapun yang kalian berikan nafsaka untuk diri kamu sendiri, bahwa laka shadaqatun, bagi kamu adalah nilainya sedekah. Wa ma at'amta waladaka, bahwa laka shadaqatun, apapun yang kalian berikan ya untuk siapa? Anakmu, maka itu juga sedekah. Wa ma'at anta zawjataka, apapun yang kalian berikan untuk istri kalian, bahwa lakat sedekatun, sama sedekah juga. Wa ma'at anta khadimaka, apapun yang kalian berikan kepada pelayan kalian, pembantu kalian, atau orang yang kalian itu pekerjakan, bahwa lakat sedekatun, sama nilainya bagi kalian adalah sedekah. Jadi apapun yang kita berikan nilainya sedekah. Kita berikan istri untuk masak, itu nilainya sedekah. Kita berikan istri untuk jajan, nilainya sedekah. Tapi kadang-kadang istri kan kalau kita kasih banyak, untuk 1 bulan 10 hari habis. Ya, kita kasih sedikit untuk sebulan 10 hari habis. Ada juga model dia nggak mau pegang duit, tapi setiap hari minta. Ada yang model gitu, nggak mau pegang duit, tapi setiap hari aja uang belanja 50.000. Silakan kalau memang mau seperti itu. Yang penting jangan sampai selama 1 bulan suami yang ada pekerjaan, ada penghasilan berapapun nilainya, harus memberikan nafkah kepada istri atau anaknya. Bocah mau jajan kasih, istri mau jajan belanja semua kasih. Ustaz, istri punya kerjaan, tadi saya katakan nggak boleh kita minta. Istri kerja punya hasil, kita nggak boleh minta, kecuali istri yang memberikan kepada kita. Tapi kalau kita bekerja, kita punya penghasilan, wajib ngasih istri. Itu sudah dipahami. Sudah dipahami. Istri punya duit, kita nggak boleh minta. Tapi kalau nyindir boleh nggak? Enak kali makan bakso boleh. Enak kali makan bakso boleh. Tapi makan bakso yuk, kamu punya duit banyak, mau nambah nih, nah, itulah boleh. Apa itu pakai maksa? Kalau nggak dia jajanin, hilang duit. Jangan ya. Di berapapun yang kita kasih untuk keluarga kita, baik istri, baik anak, teman dan sebagainya, itu nilainya sedekah. Ya, paham? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-yadu 'ulya, tangan yang di atas, afdhalun minal yadi sufla, lebih utama daripada tangan yang di bawah. Wa udah liman taqulu ummaka, maka mulailah kalian untuk memberikan makan atau memberikan nafkah kepada siapa yang terdekat? Ibu kalian. Nah, ini para istri yang dirahmati oleh Allah, kalau ada suami yang memberikan uang kepada ibunya, kepada adiknya, kepada abangnya, kepada empoknya, maka haram hukumnya istri melarang. Umpama Pak Udin mengasih ibunya 10 juta, nggak boleh istrinya melarang. Kenapa? Uang Pak Udin itu adalah uang ibu dan bapaknya. Tapi jangan juga ngasih semuanya, anak istri nggak pernah dikasih, jadi masalah juga. Artinya apa? Kebutuhan dalam rumah tangga sendiri sudah cukup, lalu ada kebutuhan dari orang tuanya, saudaranya yang dia minta bantuan atau dalam tanggungan kita, maka wajib kita ini membantu orang yang kita ya sayang, dari ibu, bapak atau keluarga kita yang dari keturunan kita. Tak boleh istri itu melarang.
Sebaliknya ketika istri punya uang pengen ngasih ke saudara-saudaranya, wajib izin dengan suami. Kenapa? Khawatir apa yang diberikan itu adalah bagian dari uang suaminya. Saat dia kan kerja, punya penghasilan sendiri, lah kalau nggak diizinin suami kan dia nggak kerja. Berarti karena diizinin suami, maka pada akhirnya uang gaji yang dia punya adalah dari izin suaminya, berarti punya dari suaminya. Ini gambarannya, penjelasannya dalam kitab Huququl Zawj fi Bayan Huquqiz Zawjain. Ya, mulai dari ibu kalian. Wa abaka dan ayahmu, wa ukhtaka dan saudara perempuanmu, wa akhaka dan saudara lakimu, wa adnaka fa adnaka. Dari orang yang dekat dengan kamu dan yang dekat dengan dari orang yang dekat dengan kamu. Ini urutannya. Ibu, bapak, saudara laki, perempuan, saudara laki, orang yang dekat dengan kita, ponakan dan sebagainya, atau yang dekat dengan mereka, ya, seperti cicit dari orang tua kita, itu juga kita jadi perhatian kepada nafkah mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza bata ahadukum," apabila di malam hari ahadukum, salah seorang di antara kalian, mahmuman dalam keadaan gundah gulana. Apa gundah gulana itu ya? Gelisah atau kaget min sababi iyali. Kenapa? Karena mikirin bagaimana nasib dari keluarganya. Karena afdalah yang demikian itu lebih baik innallahi di sisi Allah min alfi darbatin daripada 1000 kali pukulan fi sawfi dari pedang fi sabilillah azza wa jalla yang dilakukan dalam peperangan jihad fi sabilillah. Babi Rijal bingung besok bocah makan apaan ya, sampai semalaman tak bisa tidur. Maka saat itu Babi yang masalah gelisah ketika itu apa? Dia mendapatkan pahala seperti orang yang jihad fisabilillah yang menembaskan pedangnya sebanyak 1000 kali tembasan. Cuma mikirin, Endon gak bisa tidur, mikirin emaknya besok sampai nganterin ya, kalau nganterin emak gak bisa belanja. Sampai kan gak bisa tidur tuh. Maka ketika itu di malam itu nilainya pahalanya lebih baik daripada dia berperang dengan menembaskan pedangnya sebanyak 1000 kali. Siapapun di antara kalian pasti punya beban, ya, pasti punya tanggungan, pasti punya tanggung jawab. Suami kepada istrinya, abang kepada adiknya, termasuk jamaah punya adik. Mikirin di mana nih adik nasib sekolahnya, bayarannya. Mak udah nggak mampu, bapak nggak mampu. Nih jamaah mikirin nih di mana adiknya. Maka ketika itu jamaah dapat pahala lebih baik daripada menembaskan pedang sebanyak 1000 kali dalam jihad fisabilillah. Dan terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin, siapa orang di suatu hari yusbihu berpagi-pagi ibadu seorang hamba bihi di dalamnya illa kecuali malakani yanzilani, 2 orang malaikat turun, fayaqulu ahaduhuma, lalu berkata salah satu di antaranya, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma wahai Allah, a'ti berikan munfiqan, ya, nafkah pengganti yang terbaik, khalafa dari apa yang dia telah berikan. Wa yaqulu akharu, dan satu lagi pun berkata, Allahumma wahai Allah, a'ti berikan mumsikan kecelakaan khalafa dari orang-orang yang bakhil atau pelit. Maka sedekah itu pagi-pagi lebih baik. Dulu anak-anak yang benar satu hati, khususnya di majelis hati, itu saya ajarin, ini sahabat, sedekah yang paling baik adalah sahabat datang umpama ke tukang nasi uduk, datang pertama, lalu pesen sama tukang nasi uduk, oh saya punya duit 50.000,
Siapa orang yang datang belanja berapapun, ya orang yang datang tapi nilainya 50.000, bilang udah ada yang bayar. Kalau ditanya nggak usah dijawab, yang penting udah dibayar. Atau kalian duduk di situ dan pesan. Kalian makan di situ, ada orang juga yang makan, berarti pesen loh sama tukang nasi uduknya, ya. Kalau ada yang makan selama saya duduk di situ gratis, nanti saya bayar, hitung aja. Berapa mas? Berapa mbak? 10.000, dicatat aja 10.000. Udah ada yang bayar. Nanti orang tuh bingung. Makin bingung orang itu mencari siapa yang bayarin, maka makin banyak pahala yang dia dapat. Tapi boleh juga, makan-makan, boleh gratis ini. Boleh makan semua, gratis yang bayar. Boleh nggak begitu? Boleh. Boleh. Karıştırılmış de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi ama gezdirmem